Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainul Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang alat pemanas multifungsi heat gun. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di hadapan kita ini sudah ada alat pemanas multifungsi heat gun atau biasa disebut juga mini hot gun. Jadi ini adalah hot gun yang harganya sangat terjangkau ya. Teman-teman bisa mendapatkan barang ini dengan harga 30 ribuan saja di marketplace. Oke, kalau gitu mari sama-sama kita unboxing dulu paketnya ya. Untuk teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Nah, sambil kita unboxing paket ini, aku di sini mau share tentang kegunaan dari alat multifungsi heat gun ini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama kita bisa menggunakan untuk packaging barang. Jadi untuk teman-teman yang hendak packaging barang menggunakan plastik itu bisa di-pack menggunakan heat gun ini ya. Nah, ini bisa untuk bisa mengencangkan plastik yang akan kita gunakan sebagai kemasan ya. Contoh itu adalah untuk box HP, itu kalau ada plastiknya itu bisa kita gunakan heat gun ini ya. Plastiknya itu jadi rapet. Atau untuk packaging untuk botol, tutup botol juga bisa. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk mencopot LCD HP atau untuk mencopot backdoor HP. Jadi watt dari alat ini pada boxnya ini tertulis hanya 300 watt saja ya. Adapun fungsi yang ketiga, ini bisa digunakan untuk mencopot pipa paralon ya. Jadi kalau pipa paralon yang susah dicopot, bisa dipanaskan dengan alat ini, baru kita copot dengan mudah. Kemudian untuk fungsi yang keempat, ini bisa untuk mencopot stiker motor ya. Nah, kan teman-teman mungkin di motornya ada stiker, itu kalau susah dicopot, itu bisa dipanaskan dulu menggunakan alat ini, baru kita copot. Lalu fungsi yang kelima, ini bisa digunakan untuk mencopot reflektor lampu pada motor ya. Nah, itu kan kadang susah ya. Dengan alat ini, kita akan sangat mudah mencopot reflektor lampu motor. Lalu fungsi yang keenam itu bisa untuk digunakan pada lem bakar ya. Jadi kita bisa memanaskan lem bakar atau untuk mencopot lem bakar yang sudah terpasang menggunakan alat ini juga bisa. Kemudian fungsi yang ketujuh ini untuk teman-teman yang suka bikin parcel ya. Jadi untuk teman-teman yang suka bikin parcel ini bisa digunakan untuk bunga plastiknya supaya mekar ya. Nah, itu bisa, dan juga bisa untuk packing parcelnya. Jadi plastiknya supaya lebih rapat pada saat kita pasang. Jadi cukup kita panaskan, nanti plastiknya akan rapat dengan sendirinya. Nah, ini dia barangnya teman-teman ya. Di dalamnya ini masih dibungkus dengan plastik. Kemudian nah sudah kosong ya. Oke, jadi untuk packingnya ya cukup aman ya. Kalau untuk jarak yang tidak terlalu jauh cukup aman, karena ini hanya menggunakan bubble tanpa ada packing tambahan lainnya. Oke, ini barangnya sudah sampai dengan aman ke tanganku ya, tanpa ada cacat ya kalau dilihat dari sekilas dari bodinya ya. Di sini ada kertas instruksi yang berbahasa Inggris ya. Di sini ada keterangan juga. Di sini ada keterangan wattnya itu sekitar 300 watt ya. Dan di baliknya ada tulisan how to use the heat tool ya. Nah, di sini yang artinya bagaimana cara menggunakan alat ini. Dan pada poin keempat di sini tertulis jangan menggunakan lebih dari 10 menit secara kontinu untuk menghindari overheat. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan lebih dari 10 menit, bahkan mungkin bisa 1 jam ya. Itu bisa berakibat nozzle-nya itu yang warna merah itu bisa meleleh ya. Jadi kalau mengikuti aturan itu hanya 10 menit, lalu kita matikan dulu. Nanti 10 menit lagi istirahatkan dulu ya, sekitar 1-2 menit. Jadi nggak boleh continue sampai 1 jam, itu resikonya nanti nozzle yang warna merah itu bisa meleleh seperti ini ya. Nah, sayang ya kalau meleleh, mendingan kita gunakan sesuai dengan aturannya.
Karena ini adalah mini hotgun, jadi jangan disamakan dengan alat hotgun yang harganya ratusan ribu lebih ya. Ini hanya bisa digunakan sebentar-sebentar saja dan dia tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan jangka waktu yang lebih panjang, itu baiknya membeli hotgun yang bukan mini, tetapi yang hotgun yang aslinya itu biasanya di atas 100.000 harganya. Oke, ini bodinya kita lihat cukup bagus ya. Di sini nggak ada cacat dalam pengiriman. Kemudian di sini ada standar atau dudukan ya pada saat kita menggunakan. Kalau kita hendak meletakkan di meja, nah ini supaya berdiri seperti ini ya. Jadi bagian panasnya tidak mengenai permukaan meja. Oke, nah ini untuk gripnya atau pegangan di tangannya juga ini cukup nyaman ya. Di sini tidak licin. Dan ini adalah kepala nozzle-nya. Nah, itu jadi uap panas itu keluar dari bagian nozzle yang berwarna merah ini ya. Nah, ini sayangnya memang nozzle-nya ini terbuat dari plastik yang rentan meleleh ya. Bodinya pun di sini plastik. Kemudian di sini ada kabel yang panjangnya ini sekitar 1 meter ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kabelnya juga cukup bagus, cukup tebal. Untuk nozzle-nya ini bisa kita copot ya. Kalau kawan-kawan mau memakai jangka agak lama, ini mungkin bisa dicopot dulu nozzle warna merahnya ini. Tapi aku sarankan sih dipakai aja ya. Karena ini buat pengaman ya, supaya jari kita jangan sampai menyentuh nozzle yang di dalamnya itu ya. Ada lubang di dalamnya itu ada besi yang panasnya itu lumayan ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan ini aslinya berapa watt yang digunakan oleh alat mini hotgun ini ya, atau heat gun. Nah, sekarang aku coba nyalakan ya. Nah, kita bisa lihat pada wattmeter ini tertera angkanya sekitar 265 sampai 268 tadi ya. Nah, ini naik turun ya. 264. Di awal tadi sekitar 268 watt. Oke, sekarang aku akan mencoba untuk memanaskan plastik segel ya. Di sini ada contoh plastik segel. Aku coba letakkan ini pada cutterku ya. Nah, ini aku mau coba, kita lihat. Ya, di sini di awal ini 268 watt, dia akan turun ke 265, lalu turun ke 264 watt. Jadi tidak sampai 300 watt ya listriknya ya. Dan ini pada saat awal kita nyalakan ini anginnya sudah terasa cukup panas ya. Jadi tidak perlu ditunggu agak lama. Itu langsung saja begitu kita nyalakan langsung kita pakai itu sudah bisa ya. Karena uapnya ini langsung panas. Dan kita lihat ini cukup bisa melelehkan plastik segel ya. Ini plastik segel yang ada pada gas ya. Untuk plastik segel lainnya juga bisa, untuk segel penutup botol juga bisa ya. Nah, ini jadi di sini terbukti bahwa panasnya ini cukup untuk melelehkan plastik segel. Dan ini panas banget ya. Waduh, ini cutternya ini jadi panas ya kalau kita pegang, bukan hanya plastiknya. Karena tadi jaraknya juga lumayan dekat. Jadi untuk teman-teman yang kalau hendak memanaskan untuk bagian HP itu bagian LCD maupun backdoornya itu harap hati-hati ya. Karena ini sangat panas, jadi jangan terlalu dekat, takutnya malah merusak komponen yang ada di handphonenya. Karena ini juga sebenarnya dibuat untuk kerajinan tangan ya, bukan buat teknisi HP, tetapi pada kondisi darurat boleh apabila belum memiliki blower yang semestinya. Oke, jadi kesimpulannya alat ini sangat berguna dan multifungsi untuk kegiatan sehari-hari yang tidak memerlukan alat blower yang besar. Jadi kita bisa menggunakan untuk kerajinan tangan atau untuk kegiatan yang tidak terlalu lama harus menggunakan heat gun. Atau untuk kegiatan yang membutuhkan alat pemanas yang bisa digunakan dalam waktu singkat ya. Tidak untuk dalam jangka panjang ya. Karena ini dikhawatirkan bisa meleleh. Jadi kalau kita hanya menggunakan untuk waktu yang sekitar 10 menit atau lebih sedikit itu masih bisa digunakan. Jadi harus istirahat sebentar baru dinyalakan kembali. Ini masih bisa kita pakai alatnya. Dan harganya ini
lumayan murah dibanding kalau kita harus membeli blower yang aslinya ya, terutama untuk teknisi HP. Kalau belum bisa beli blower yang aslinya itu ya bisa pakai alat ini ya untuk darurat saja. Daripada tidak ada pemanas, kita bisa menggunakan alat yang sangat murah ini. Oke, kalau begitu cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.